Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus. Dengan NIM 211114200507. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait dengan tugas AWK, yaitu mereview jurnal, ya, mohon maaf, mereview artikel ya, mereview artikel dengan judul artikelnya yaitu Dimensi Sosial dalam Cerpen Amnesti karya Putu Wijaya, Perspektif Analisis Wacana Kritis, Norman Fairlow. Artikel ini terbit pada tahun 2022 dengan jurnalnya yaitu Basindo, Jurnal Kajian Bahasa Sastra Indonesia dan Pembelajarannya. Penulisnya yaitu Maria Tulitia. Latar belakang penelitian, Amnesti ini merupakan salah satu judul cerpen yang ditulis oleh sastrawan yang bernama Putu Wijaya yang terbit pada tanggal 16 September 2018 di media Kompas. Cerpen ini mengangkat isu hukum, sosial, dan juga kritik sosial. Selanjutnya, pada aspek teori utama, penulis menggunakan analisis wacana kritis yang di yang digunakan yaitu teorinya Norman Fairlock yang merujuk pada pemakaian bahasa sebagai sebuah praktik sosial. Dalam analisis wacana kritis ini, Farlog menggabungkan beberapa hal seperti linguistik, sosiologi, dan interpretif dan membagi diskursus menjadi tiga dimensi, yakni dimensi teks yang dianalisis secara linguistik dengan memperhatikan kosakata, semantik, dan sintaksis. Ada diskurs praktik yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi teks dan sosiokultur praktik yang berhubungan dengan konteks di luar teks. Selanjutnya peneliti menggunakan metode menggunakan metode penelitian dengan deskriptif kualitatif dengan sumber data dari cerpen cerita pendek dari Amnesty yang ditulis oleh sastrawan Putu Wijaya yang terbit pada tanggal 16 September 2018 di Kompas. Hasil pembahasan di sini terdapat dua pembahasan pokok yaitu dimensi teks dan juga praktik wacana. Pada aspek dimensi teks, yang mana ini menggunakan teori Mantelov, dia memfokuskan pada hal-hal apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Contoh misalnya dari kutipan manusia adalah serigala, kata Thomas Hobbes. Untuk mengembalanya perlu macan, kata bajingan itu bangga, maka aku jadi raja rimba. Kalimat tersebut memiliki makna bahwa seorang yang tergila tersebut menyebut dirinya adalah seorang raja rimba, yang mana raja rimba tersebut merupakan sosok pemimpin bagi seluruh hewan di alam belantara yang dapat diartikan bahwa terpidana ini mengibaratkan dirinya sebagai raja rimba. Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan dimensi teks ini pada teori Norman Fairlock, ia hanya berfokuskan pada kata-kata atau teks yang ada di cerpen tersebut. Jadi tulisan teksnya seperti apa, kita mengkaji berdasarkan semantiknya. Jadi makna dari kata-kata itu mengarah ke mana seperti itu. Selanjutnya kepada aspek praktik wacana. Di sini Norman Sherlock mengkaitkan antara teks wacana tersebut kepada hal-hal yang berada di luarnya, seperti sosial kultur, terus juga aspek hukum, dan lain sebagainya. Uh, dalam praktik ini memfokuskan pertarungan sosial terjadi, mohon maaf, pada pembahasan ini penulis menyajikan hasil analisis yang dipadukan dengan sosial budaya yang ada pada teks. Putu Wijana menggiring pembaca untuk membenci tokoh utama. Selanjutnya, Wijana kembali menggiring pembaca untuk bersimpati dengan tokoh utama dengan mengutarakan narasi untuk membela rakyat kecil
dengan berbicara bahwa hukum itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Hal tersebut menggiring opini bahwa tokoh utama yang sebelumnya dipandang keji dan jahat dialihkan menjadi seorang yang baik dan membela rakyat kecil. Hukum yang dari pembahasan tersebut dapat diartikan bahwa hukum yang ada hanya akan menjadi rakyat kecil. Hukum dikuasai oleh pihak-pihak dominan yang memiliki tujuan untuk menaklukkan masyarakat yang ada di bawah mereka. Selanjutnya, eh, penulis juga menunjukkan kritik tajamnya terhadap hukum yang ada dengan menghadirkan wacana sebagai sindiran keras akan ketidakadilan hukum yang merugikan salah satu pihak dalam strata sosial yakni pihak rakyat kelas bawah. Dari keseluruhan artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis wacana kritis yang disajikan oleh Hiptiyah dalam cerpen Anarki yang ditulis oleh Putu Wijana pada tanggal 16 September 2018 yang diterbitkan di Surat Kabar Kompas dengan menggunakan teori analisis wacana kritis Firelock. Ini membongkar maksud-maksud tertentu yang disampaikan oleh penulis cerpen. Penulis cerpen Putu Wijana menggunakan berbagai perumpamaan kata dalam pembuatan wacana dengan istilah-istilah baik formal maupun informal untuk menunjukkan maksud tertentu tentang keberadaan kelas sosial dan hukum yang berlaku. Baik, mungkin seperti itu review artikelnya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.